Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan Ramadan tahun ini Allah masih berikan nikmat iman dan Islam sehingga kita masih bisa menambah pundi-pundi amal soleh kita di Ramadan tahun ini. Salam dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Taruna TV yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan Ramadan tahun ini saya mengajak untuk senantiasa bersyukur ketika kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Artinya jangan sampai kita sia-siakan, karena berapa banyak orang yang mengharapkan berjumpa dengan Ramadan tahun ini, ajal sudah mendahulunya. Ramadan tahun ini harus kita tingkatkan sebaik mungkin. Yang pertama, sholat kita. Yang mungkin datang ke masjid itu baru qomat, kemudian baru menuju masjid, atau yang bahkan tidak jamaah ke masjid. Maka di Ramadan ini jangan sampai meninggalkan sholat jamaah ke masjid. Kemudian kualitas sholat kita perbaiki, jangan hanya sebatas memperbanyak kuantitas tapi tidak memperhatikan kualitas dari sholat. Kemudian yang biasanya mungkin meninggalkan sholat-sholat sunnahnya, kita tambah, kita tingkatkan sholat-sholat sunnah rawatib kita, kemudian duha dan sampai ke tahajud witirnya diperbaiki dan ditingkatkan kualitas sholat kita. Kemudian yang kedua itu bacaan Al-Quran kita, interaksi kita dengan Al-Quran harus kita tingkatkan, harus lebih banyak lagi. Dan kita pasang target mau berapa kali hatam di tahun ini, sehingga jangan sampai terlewat begitu saja sampai Ramadan habis, sama sekali tidak memanfaatkan waktu dengan baik, dengan kita lebih memperbanyak tilawah Quran atau kemudian qiraatul Quran atau bisa dengan tahfidzul Quran kita. Kemudian yang ketiga itu yang harus kita tingkatkan adalah sedekah kita, yang mana Nabi mencontohkan pada umatnya bahwa di luar Ramadan beliau senang sekali, gemar sekali bersedekah. Terlebih ketika masuk bulan Ramadan, maka Nabi lebih memperbanyak lagi sedekahnya. Nah, sehingga dalam surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 265 itu disebutkan bagaimana motivasi ayat itu untuk kita memperbanyak nilai sedekah kita. Allah sebutkan perumpamaan di dalam surah Al-Baqarah ayat 61 itu, orang yang bersedekah diibaratkan satu butir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai terdapat 100 biji. Artinya hitung-hitungan sederhana saja Allah akan lipat gandakan nilai sedekah kita 700 kali lipat. Itu minimal. Bahkan di Ramadan ini masih akan dikalikan 10 kali lipat dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Maka alangkah ruginya ketika kita tidak tingkatkan sedekah kita, nominal ataupun banyaknya sedekah kita. Dan ada hal yang harus kita perhatikan ketika kita sudah gemar bersedekah, dermawan di Ramadan, akan tetapi keikhlasan belum dijaga atau masih ada hal-hal yang tidak diperhatikan. Dalam ayat selanjutnya disebutkan, orang yang bersedekah tanpa mengiringi sedekahnya itu dengan bil manni wal adha, maka la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Pada diri mereka tidak ada rasa takut miskin, takut kekurangan, dan mereka tidak bersedih hati. Dengan berbuat baik, dengan sedekahnya itu justru membuat hati tentram, tenang, dan bahagia. Di ayat berikutnya larangan untuk kemudian jangan sampai la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sampai membatalkan pahala sedekah itu dengan bil manni wal adha, yaitu mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Nah, ini hal yang harus diperhatikan bagi orang-orang yang gemar bersedekah, agar jangan sampai sedekahnya sia-sia, pahalanya batal. Pemirsa Taruna TV yang dirahmati Allah, karena sedekah ini salah satu hal yang ingin dilakukan oleh seorang mayit menyesal ketika sudah meninggal. Seorang manusia yang meninggal kemudian setelah menjadi mayit menyesal karena tidak melakukan sedekah.
dan meminta kepada Allah agar dihidupkan kembali walaupun sesaat hanya untuk bersedekah. Karena fadilah keutamaan sedekah itu menjadikan mayit itu ingin melakukan sedekah, akan tapi hal itu tidak bisa terjadi karena ajal telah mendahulunya. Pemirsa Tarnomo TV yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan Ramadan tahun ini, mari bersama-sama kita tingkatkan, karena kaitannya dengan sedekah. Ada Nabi pernah menyebutkan 4 golongan manusia, yang mana kita bisa muhasabah, introspeksi diri, kita termasuk golongan yang mana. Yang pertama, Allah berikan harta dan ilmu pada golongan pertama, dan ini golongan yang terbaik di sisi Allah. Ketika dia berikan harta, Allah berikan titipkan harta padanya, dengan ilmunya dia memahami bahwa di dalam harta itu ada hak-hak orang lain, dia keluarkan zakatnya, dia sedekahkan, terlebih di bulan Ramadan saat ini. Maka dengan ilmunya itu dia mengamalkan ilmunya dengan mengetahui bahwa harta itu hanya titipan, dan dengan hartanya itu menjadikan wasilah untuk masuk ke surganya Allah SWT, semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kemudian golongan yang kedua itu orang yang Allah tidak berikan harta tapi berikan ilmu. Nah, golongan yang kedua ini melihat apa yang dilakukan oleh golongan pertama, maka dia dengan ilmunya itu memahami bagaimana ketulusan, keikhlasan, dia memasang niat. Ya Allah, seandainya Engkau berikan harta seperti yang Engkau berikan kepadanya, maka aku akan melakukan seperti apa yang dilakukannya. Dengan ucapannya, niatnya itu, maka Allah berikan pahala yang sama seperti golongan yang pertama. Luar biasanya, hanya sebatas niat dan ucapan itu Allah berikan pahala yang sama seperti orang yang melakukan di golongan yang pertama. Kemudian golongan yang ketiga itu yang orang Allah berikan harta akan tapi tidak diberikan ilmu oleh Allah. Dengan hartanya dia hanya foya-foya, kemudian hambur-hamburkan boros tanpa mengetahui bagaimana hak orang lain pada hartanya, tidak bisa menjadikan hartanya itu wasilah menuju surganya Allah, tidak dapat mengambil kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sehingga dia menghambur-hamburkan hartanya semaunya tanpa memperhatikan bagaimana akan dihisab, akan ditanya oleh Allah SWT. Nah, ini seburuk-buruk golongan manusia yang ketika Allah berikan harta kan tapi tidak menjadikannya wasilah menuju surganya Allah SWT. Pemirsa Tarnomo TV yang dirahmati oleh Allah, golongan yang terakhir yang Allah tidak berikan padanya harta dan juga ilmu. Nah, sehingga orang ini ketika melihat golongan yang ketiga, dia mengatakan, seandainya Engkau berikan harta kepadaku seperti apa yang diberikan kepadanya, maka akan melakukan seperti apa yang dia lakukan. Ya, dia sama melakukan sesuatu hal yang sia-sia, boros, dan tidak memperhatikan hak-hak orang miskin. Nah, pada saat niat yang dia dipasang ketika saat itu, Allah berikan dosa yang sama dengan apa yang dilakukan oleh golongan yang ketiga. Wal iyadzubillah. Maka kita perhatikan pentingnya memasang niat, meluruskan niat, agar jangan sampai sedekah kita hanya sia-sia, batal hanya karena kita mengungkit-ungkit pemberian kita, atau kita merasa sudah baik sehingga tertipu dengan amal kita. Jangan pernah kita merasa sudah baik sehingga itu menjadikan kita tertipu. Mungkin kita bisa terbebas dari riya, akan tapi ternyata terjerumus kepada perkara yang ujub, sehingga hal ini antara riya dan ujub harus kita jauhi, jangan sampai mampir atau terjangkiti dalam hati kita. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada Ramadan tahun ini. Semoga menjadi tazkirah untuk kita semakin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.